Mutiara Hitam, Jilid 1, Bagian 1. Jalan kecil itu menuju ke kota Taiguan. Jalan yang buruk dan becek, apalagi karena waktu itu musim hujan telah mulai. Udara selalu diliputi awan mendung, kadang-kadang turun hujan rintik-rintik, sambung-menyambung menciptakan hawa dingin. Seperti biasa, segala keadaan di dunia ini selalu mendatangkan untung dan rugi, dipandang dari sudut kepentingan masing-masing. Para petani menyambut hari-hari hujan dengan penuh kegembiraan dan harapan, karena banyak air berarti berkah bagi mereka. Akan tetapi di lain pihak, para pedagang dan pelancong mengomel dan mengeluh karena pekerjaan atau perjalanan mereka terganggu oleh jatuhnya hujan rintik-rintik yang tak kunjung henti. Hujan rintik-rintik membuat jalan kecil itu sunyi. Dalam keadaan seperti itu, orang-orang yang melakukan perjalanan melalui jalan kecil itu lebih suka menunda perjalanan, beristirahat di warung-warung sambil minum arak hangat, di kuil-kuil, atau setidaknya di bawah pohon rindang. Pendeknya, asal mereka dapat terlindung dari hujan. Kalaupun ada yang melakukan perjalanan melalui jalan kecil itu di waktu hujan rintik-rintik, mereka tentu bergegas agar cepat tiba di tempat tujuan. Beberapa ekor kuda dilarikan lewat, juga serombongan kereta lewat dengan cepatnya melalui jalan kecil. Sejenak memecahkan kesunyian dengan suara roda kereta, derap kaki kuda, dan cambuk, diselingi suara pengendara yang menyumpahi jalan buruk dan hawa dingin. Akan tetapi pada pagi hari itu, seekor kuda kurus berjalan perlahan melalui jalan kecil itu. Kuda yang kurus dan buruk, berjalan seenaknya seakan-akan menikmati air hujan yang berjatuhan jarang di atas kepalanya. Warna kulit kuda ini agaknya dahulunya merah, kini penuh debu basah sehingga warnanya menjadi coklat dan kotor. Penunggangnya sama dengan kudanya dalam menghadapi gangguan hujan, tidak merasa terganggu sama sekali. Duduk di atas punggung kuda sambil meniup suling. Aneh, mana ada orang lain berhujan-hujan sambil meniup suling? Laki-laki itu tinggi tegap, usianya tentu mendekati 50 tahun. Raut wajahnya tampan dan gagah, pandang matanya sayu namun bersinar tajam. Kepalanya terlindung sebuah topi lebar terbuat dari anyaman rumput dan sudah butut, robek-robek di pinggirnya. Pakaiannya longgar dan amat bersih, akan tetapi sudah terhias tambalan di beberapa tempat. Biarpun keadaan orang dan kudanya membayangkan kemelaratan dan sama sekali tidak menarik, namun suara sulingnya luar biasa sekali. Sayang, bahwa tiupan suling seindah itu tidak pernah terdengar orang, karena setiap kali bertemu orang, laki-laki di atas kuda kurus ini selalu menghentikan tiupan sulingnya. Agaknya ia tidak suka kalau tiupan sulingnya didengar orang. Setelah keluar dari sebuah hutan kecil yang gelap, laki-laki itu menghentikan kudanya. Sepasang mata yang terlindung topi lebar itu memandang ke kanan kiri. Hutan terganti kebun dan sawah. Beberapa orang petani sibuk bekerja di ladang, agak jauh dari jalan kecil itu. Laki-laki itu tampak tertarik dan sejenak wajah yang tampan itu berseri. Kemudian ia menarik perlahan kendali kudanya. Binatang kurus itu berjalan lagi seenaknya. Hujan gerimis sudah mereda, tinggal kecil dan jarang, sebentar lagi juga berhenti. Di timur, sinar matahari mulai menerobos awan tipis mengusir dingin. Laki-laki itu sejenak memandang ke arah matahari yang belum menyilaukan mata, lalu mulutnya bernyanyi. Syarat memimpin negara dan dunia adalah 9 kebenaran, memperbaiki diri sendiri, menghargai orang bijak dan pandai, mencintai sanak keluarga, menghormati pembesar tinggi, mengasihi pembesar rendah, mencintai rakyat seperti anak, mengundang ahli-ahli bangunan, menghibur pengunjung dari jauh, mengikat persahabatan dengan negara lain. Sambil bernyanyi, laki-laki itu melakukan gerakan-gerakan aneh dengan sulingnya. Setiap kata-kata ia barengi dengan gerakan suling yang kalau diperhatikan, merupakan gerakan menulis kata-kata. Menulis di udara, dan sungguh aneh, setiap gerakan menulis ini mengakibatkan suara angin melengking yang berbeda-beda. Andai kata pada waktu itu terdapat seorang ahli silat tinggi yang menyaksikan gerakan-gerakan ini, tentu dia akan terheran-heran dan merasa kagum karena selain melihat gerakan luar biasa, juga akan merasa betapa dari gerakan ini keluar hawa pukulan mukjizat. Akan tetapi kalau gerakan-gerakan sambil bernyanyi itu terlihat oleh orang biasa, tentu ia akan mengira bahwa laki-laki berkuda itu seorang yang miring otaknya. Melihat keadaannya yang melarat, tak seorang pun akan mengira bahwa laki-laki ini sesungguhnya adalah seorang pendekar besar, seorang pendekar sakti yang pada belasan tahun yang lalu amat terkenal dan sukar dicari tandingnya. Jarang ada orang yang mengetahui namanya, dan para tokoh dunia persilatan hanya mengenalnya sebagai suling emas. Telah belasan tahun dunia persilatan kehilangan tokoh ini dan tidak seorang pun tahu kemana perginya.
Dahulu orang mengenal Kim Xiao Eng, atau pendekar suling emas, sebagai seorang laki-laki yang tinggi tegap dan tampan gagah. Pakaiannya terbuat daripada sutra halus berwarna hitam, dengan sulaman benang emas menggambarkan bulan dan sebatang suling di bagian dadanya. Dahulu, belasan tahun yang lalu, sepak terjangnya amat mengagumkan kawan maupun lawan. Mulia seperti malaikat bagi yang tertolong, hebat mengerikan seperti iblis bagi penjahat yang dibasminya. Itulah dia, suling emas. Akan tetapi laki-laki setengah tua yang menunggang kuda kurus itu, yang pakaiannya membuat ia lebih patut disebut gembel, sama sekali tidak memperlihatkan bekas bahwa dialah sesungguhnya suling emas. Jauh bedanya bagaikan bumi dengan langit. Suling yang tadi ditiupnya kini berselubung tembaga di luarnya, merupakan suling biasa. Hanya seorang ahli kalau melihat gerakan-gerakannya sambil bernyanyi tadi, akan mendapat kenyataan bahwa selama belasan tahun bersembunyi ini, kepandaian suling emas tidaklah mundur, bahkan makin hebat. Gerakan-gerakannya tadi sama sekali bukan gerakan seorang gila hendak menari, melainkan gerakan ilmu silat Hong In Bun Hoat, yaitu ilmu silat sastra awan dan angin yang berdasarkan gerakan penulisan huruf-huruf dari kitab Tiong-yong. Nyanyiannya tadi adalah ayat-ayat dari kitab Tiong-yong. Jangan dikira bahwa gerakan-gerakan itu hanyalah gerakan sembarangan, karena setiap huruf yang ditulis merupakan gerakan lihai sekali, baik dalam bentuk serangan maupun dalam bentuk tangkisan. Kuda kurus itu berjalan terus. Sinar matahari pagi kini mencipta suasana cerah dan indah. Burung-burung berkicau menambah keindahan suasana. Lalu lintas mulai ramai setelah kini hujan berhenti dan tembok kota Taiguan sudah tampak dari jauh. Suling emas tidak bernyanyi lagi, tidak pula meniup sulingnya, bahkan sulingnya kini tersembunyi di balik bajunya yang penuh tambalan. Ia menunduk, tidak memperhatikan orang-orang yang lewat dan bersimpang jalan dengannya. Sudah terlalu lama ia mengasingkan diri, perhatiannya terhadap manusia dan dunia menipis. Kadang-kadang ketenangannya terganggu oleh batuk. Apabila serangkaian batuk menyerangnya, mulutnya membayangkan rasa nyeri yang ditahan-tahan. Dan rangkaian batuk yang menyesakkan dada ini membuat ia kecewa. Suling emas kecewa akan dirinya sendiri. Percuma saja belasan tahun ia menyembunyikan diri. Ia dapat bersembunyi dari dunia ramai, namun ia tidak dapat bersembunyi dari pikiran dan hatinya sendiri. Kemanapun juga ia pergi, ke puncak-puncak gunung yang sunyi, ke dalam gua-gua yang sepi di mana tidak nampak bayangan manusia lain, pikiran dan perasaan hatinya selalu mengejarnya. Bayangan wajah wanita-wanita yang pernah merampas hatinya selalu menggodanya. Ia mempergunakan kekuatan dan kekerasan hati, menekan semua itu, namun hasilnya merusak jantungnya sendiri. Suling emas selama belasan tahun hidup bersengsara, hidup nelangsa, hidup menyiksa batin sendiri. Korban asmara. Ketika kudanya berjalan perlahan, bermacam kenangan memenuhi kepalanya, kenangan yang timbul dari serangkaian batuk yang menyerangnya tadi. Karena serangan batuk ini mengingatkannya kembali akan keadaan dirinya. Teringatlah ia akan nasib ayah bundanya, nasib gurunya. Mereka itu orang-orang tua yang tidak sempat ia balas dengan kebaktian itu, yang telah lama meninggalkannya seorang diri di dunia ini, juga mengalami nasib buruk dalam cinta kasih. Ayah bundanya gagal dalam cinta kasih sehingga bercerai sampai mati. Kemudian gurunya yang tercinta, gurunya yang menjadi pula pengganti ayah bundanya, mengalami kegagalan asmara yang lebih pahit pula. Kasihan gurunya, Kim Mo Taisu, pendekar sakti yang patah hati. Suling emas kembali menarik napas panjang, tangan kirinya membenamkan topinya makin dalam. Matahari di sebelah kanannya mulai menyilaukan mata dan topinya amat baik untuk melindungi matanya dari sinar matahari. Ia termenung kembali, tampaknya melenggut ngantuk di atas punggung kudanya. Betapapun sengsara orang tua dan gurunya menjadi korban asmara gagal, jika dibandingkan dengan apa yang ia alami, mereka itu masih mendingan. Terbayang wajah wanita yang menjadi cinta pertamanya, gadis yang terjungkal ke dalam jurang dan tewas pada saat mereka berdua sedang bertunangan. Kemudian wajah cintanya yang kedua, yang kini menjadi nyonya pangeran, hidup mewah dan mulia bersama suami dan anak-anaknya. Akhirnya terbayang pula wajah cintanya yang ketiga, atau yang terakhir, wajah Kam Lin Lin, atau lebih tepat sekarang disebut Ratu Yalina, ratu suku bangsa Khitan di utara. Ah, bodoh! Suling emas menyentak kendali kudanya, merasa gemas kepada dirinya sendiri yang ia anggap amat lemah. Engkau sudah tua bangka berpikir yang bukan-bukan. Di dalam hatinya ia menyumpahi diri sendiri. Lamunan-lamunan, kenangan-kenangan, dan pikiran macam itulah yang selalu mengejar dan menggodanya, kemanapun juga ia pergi,
sehingga akhirnya timbul batuk yang menggerogoti dadanya. Kalau sudah terganggu oleh kenang-kenangan seperti itu, hatinya serasa diremas, terasa sakit dan perih. Semangatnya melemah dan seluruh tubuhnya lelah, membuat ia malas dan satu-satunya keinginan hanya tidur, kalau mungkin tidur selamanya tanpa sadar lagi. Sebuah kuil tua di pinggir jalan, di luar kota Taiguan menarik hatinya karena ia melihat tempat mengaso yang enak dalam kuil tua itu, di mana ia dapat mengaso dan tidur memenuhi keinginan hatinya. Dibelokkannya kuda kurus itu ke kiri, memasuki pekarangan kuil tua yang penuh rumput. Seperti juga kuilnya sendiri yang sudah kosong dan tidak terpelihara, pekarangan itu pun kotor penuh rumput. Akan tetapi hal ini menguntungkan bagi kuda kurus yang terus saja melahap rumput hijau di depan kuil. Kuda itu dilepas begitu saja oleh suling emas yang memasuki kuil dengan mata setengah tidur. Tanpa menoleh ke kanan-kiri, tanpa mempedulikan beberapa orang pengemis yang duduk di sudut ruangan depan, ia terus melangkah ke dalam, mengebut-ngebutkan ujung baju dan membersihkan lantai di sudut yang kosong, lalu duduk bersandar dinding, terus melenggut tidur. Hanya dengan istirahat beginilah batuk yang menyerangnya menjadi berkurang. Mengapa pendekar sakti seperti suling emas sampai menjadi begini? Padahal kalau ia menghendaki kedudukan, kerajaan Sung akan membuka kesempatan sebesar-besarnya kepada suling emas, tokoh yang sudah banyak dikenal. Bahkan kaisar sendiri memberi penghargaan kepada suling emas, memberi izin istimewa kepada suling emas untuk memasuki istana setiap saat sesuka hatinya. Selain ini, juga para pimpinan bengkau yang menjadi orang-orang paling berpengaruh di samping Kaisar Nanchao, juga akan menerimanya dengan tangan terbuka. Betapa tidak? Suling emas adalah cucu keponakan dari ketua bengkau. Mengapa ia menolak semua kemuliaan ini dan memilih penghidupan miskin, terlantar, patah hati, dan terserang penyakit? Para pendengar cerita suling emas dan cerita cinta bernoda darah, tentu masih ingat betapa parah cinta kasih yang gagal merobek hati suling emas. Cintanya yang terakhir lebih-lebih lagi menghancurkan hatinya. Ikatan cinta kasih antara dia dan Ratu Yalina amatlah erat. Masing-masing telah saling mencinta. Bahkan Ratu Yalina tadinya rela mengorbankan kedudukannya untuk menjadi istrinya. Namun suling emas terpaksa menolaknya. Menolak, karena pertama, suling emas sebagai seorang tokoh besar di dunia Kangou tentu saja dimusuhi banyak orang, apalagi karena mendiang ibunya sewaktu hidupnya telah mengakibatkan banyak permusuhan dengan orang-orang dunia persilatan. Ia tidak mau menyeret Yalina dalam hidup penuh bahaya dan permusuhan. Kedua, Yalina adalah putri angkat ayahnya, jadi masih adik angkatnya sendiri, sehingga kalau mereka berdua berjodoh, tentu akan menjadi bahan ejekan dan cemoohan, mencemarkan nama baik keluarganya. Ketiga, suku bangsa Hitan amat membutuhkan bimbingan Ratu Yalina untuk memperkuat kembali suku bangsa itu. Inilah sebabnya mengapa ia rela berpisah dari kekasihnya itu, rela hidup merana dan menderita tekanan batin. Hampir 20 tahun ia menyembunyikan diri semenjak berpisah dari Ratu Yalina. Musuh-musuh ibunya akhirnya merasa bosan mencari-carinya untuk dimintai pertanggungan jawab akan sepak terjang ibunya puluhan tahun yang lalu. Akhirnya ia, suling emas, dilupakan orang. Benarkah itu? Benarkah suling emas dilupakan orang? Mudah-mudahan demikian, pikir suling emas sambil melenggut. Mudah-mudahan dunia sudah lupa kepada suling emas. Lebih dilupakan, lebih baik. Siapa yang akan mengenal suling emas yang sekarang telah menjadi seorang gembel setengah tua? Gurunya dahulu pernah hidup sebagai seorang gembel. Malah gembel yang gila. Berpikir sampai di sini, senyum pahit menghias mulutnya dan ia membuka sedikit matanya. Kebetulan sekali ia melihat dua orang pengemis tua yang tadi duduk melenggut di sudut luar, kini keduanya saling berbisik dan menoleh kepadanya. Kemudian, aneh sekali, dua orang pengemis tua itu menghampirinya dan keduanya membuat gerakan aneh, yaitu tangan kiri menekan dada kiri arah tempat jantung, dan tangan kanan diangkat ke atas membentuk lingkaran dengan ibu jari dan jari tengah. Apa artinya itu? Mengapa mereka memberi salam seaneh itu? Suling emas tidak mengenal siapa mereka, juga yakin bahwa tidak mungkin mereka mengenalnya. Akan tetapi mereka itu sudah menyalamnya, biarpun salam yang lucu dan aneh. Agaknya mereka itu memberi salam karena mengira dia pun seorang pengemis, jadi segolongan. Dan agaknya para pengemis di daerah ini sudah lazim menyalam seorang rekan secara itu. Untuk menjaga jangan sampai dua orang itu tersinggung, suling emas lalu meniru gerakan mereka, membalas salam itu dengan gerakan yang sama. Lalu ia meramkan mata dan melenggut pula, tidak memperhatikan lagi dua orang itu yang wajahnya sejenak berubah girang sekali ketika melihat balasan salamnya.
Agaknya seorang di antara dua pengemis tua itu hendak bicara dan suling emas diam-diam merasa geli hatinya. Akan tetapi mendadak mereka berdua itu sudah meloncat dan di lain saat sudah mendengkur lagi sambil duduk bersandar tembok. Gerakan mereka begitu cepat sehingga diam-diam suling emas tercengang, maklum bahwa dua orang pengemis itu bukanlah pengemis sembarangan, melainkan pengemis Kang Ou yang berilmu tinggi. Selagi ia terheran mengapa mereka tidak jadi bicara dan bersikap seaneh itu, tiba-tiba di luar terdengar suara langkah kaki orang disusul suara dalam bahasa Khitan yang dimengerti pula oleh suling emas. Tidak salah lagi, dia tentu berada di dalam kuil ini. Lihat itu kudanya, aku mengenal kuda kurus ini. Demikian suara itu dan diam-diam suling emas terkejut. Ia teringat bahwa kemarin ia melihat 3 orang laki-laki bangsa Khitan yang berpakaian seperti perwira, menunggang kuda dengan berpacu. Ketika bersimpang jalan mereka memandang penuh perhatian kepadanya. Melihat perwira-perwira Khitan ini, suling emas teringat kepada kekasihnya, Ratu Yalina. Akan tetapi karena pada masa itu kerajaan Sung bersahabat dengan kerajaan Khitan dan adanya orang-orang Khitan di wilayah kerajaan Sung bukanlah hal aneh lagi, maka suling emas tidak menaruh perhatian lagi. Siapa kira, 3 orang itu agaknya menyusul dan mencarinya sampai di sini. Sedikitpun suling emas tak dapat menduga mengapa ada perwira-perwira Khitan mencarinya dan mulai timbul dugaan bahwa tentu mereka itu salah lihat, mengira dia orang lain, maka ia tetap saja duduk dengan sikap tenang. 3 orang Khitan itu segera muncul di ruangan dalam kuil itu. Seorang di antara mereka yang menjadi pemimpin bertubuh gemuk dengan kumis melintang tebal. Si kumis tebal inilah yang sekarang berdiri dan menjura kepadanya, memandang tajam penuh selidik ke arah wajah di bawah topi sambil berkata, Tai Hiap, atau pendekar besar, kami menjalankan perintah ratu kami yang minta dengan hormat agar Tai Hiap suka pergi berkunjung sekarang juga bersama kami ke Khitan. Jantung suling emas berdebar keras. Baru sekali ini setelah belasan tahun ia mengalami ketegangan batin. Ratu Khitan Yalina mengundangnya, apa yang dikehendaki oleh Lin Lin? Mengapa ingin bertemu? Pertemuan yang tentu hanya akan membuat luka di hatinya menjadi makin parah saja. Di saat itu juga, ia sudah mengambil keputusan untuk menolak undangan ini. Akan tetapi ia tidak ingin pula orang lain mengetahui bahwa dia suling emas. Bagaimana perwira Khitan ini dapat mengenalnya? Apa yang kau maksudkan? Aku tidak mengerti omonganmu, ia menjawab lirih, pura-pura tidak mengerti kata-kata tadi yang diucapkan dalam bahasa Khitan. Si kumis tebal itu saling lirik dengan 2 orang temannya, pada wajahnya terbayang keheranan dan keraguan. Ia segera berkata dalam bahasa Han, kami diutus junjungan kami untuk mengundang Tai Hiap berkunjung ke Khitan sekarang juga bersama kami. Tentu saja suling emas maklum bahwa Lin Lin, atau Sang Ratu Yalina yang mengundangnya, akan tetapi ia pura-pura tidak tahu. Diam-diam ia kagum dan heran sekali akan kecerdikan orang-orang Khitan sehingga berhasil mengenal dan mendapatkannya. Ah, apa artinya ini? Aku sama sekali bukan Tai Hiap, dan aku tidak mengenal siapa itu junjunganmu di Khitan. Kembali wajah gemuk itu dibayangi keraguan. Harap Tai Hiap jangan berpura-pura lagi. Junjungan kami adalah Sang Ratu yang mulia di Khitan. Menurut petunjuk yang saya terima, tidak salah lagi Tai Hiap orangnya. Kuda kurus itu, dan bentuk tubuh Tai Hiap. Perintah junjungan kami merupakan perintah besar yang harus dilaksanakan sampai berhasil, dan kami sudah bertahun-tahun dalam usaha mencari Tai Hiap. Diam-diam suling emas merasa terharu. Kembali terbayang wajah Lin Lin, terbayang semua peristiwa yang lalu. Lin Lin adalah putri angkat ayahnya yang ternyata kemudian sebagai putri mahkota Khitan. Mereka saling mencinta, namun tak mungkin menjadi suami istri. Ia telah memenuhi hasrat hatinya, memenuhi permohonan Lin Lin, sebelum berpisah sampai kini dari wanita yang tercinta itu. Ia telah secara diam-diam dan rahasia berkunjung di istana Sang Ratu Yalina, berdiam sampai 1 bulan di dalam kamar Sang Ratu, hidup sebagai suami istri penuh cinta kasih, penuh kemesraan selama sebulan. Suami istri di luar pernikahan yang tak mungkin dilakukan. Mereka berdua runtuh oleh gelora cinta dan nafsu. Namun hal itu tak dapat dipertahankan terus. Demi menjaga nama baik Yalina sebagai ratu, dan demi untuk menjaga nama baik keluarga, terpaksa suling emas harus meninggalkan Khitan, meninggalkan dengan keputusan hati takkan kembali lagi, takkan bertemu lagi dengan wanita yang dikasihinya. Hanya dengan hiburan bahwa wanita yang dicintanya itu juga mencintainya sepenuh jiwa raga. Mereka bersumpah takkan menikah dengan orang lain. Belasan tahun hal itu terjadi dan telah lalu. Hampir 20 tahun.
Dan sekarang, tiba-tiba Sang Ratu Yalina mengutus perwira-perwiranya untuk mencarinya sampai dapat, untuk mengundangnya ke Khitan. Apa perlunya? Bukankah kesemuanya itu sudah musnah habis? Aku yakin bahwa kalian tentu salah kira dan menganggap aku orang lain. Kalian mengira aku ini siapakah? Suling emas masih berusaha mempertebal keraguan orang. Siapa lagi Tai Hiap ini kalau bukan Kim Xiaoweng? Aih! Teriakan tertahan ini terdengar dari sudut ruangan di mana dua orang kakek pengemis tadi duduk bersandar. Berdebar keras jantung suling emas. Celaka, orang-orang Khitan ini benar-benar bermata tajam. Ah, apa-apaan ini? Teriaknya. Kalian benar-benar salah melihat orang. Aku bukan Tai Hiap, bukan pula Kim Xiaoweng. Kalian lekas pergi saja, jangan menggangguku. Tai Hiap, salah atau tidak, kami harus melakukan kewajiban kami. Petunjuk yang baru kami terima kemarin dari atasan kami tak salah lagi, berpakaian sebagai pengemis, bertopi lebar butut, menunggang kuda kurus. Tidak salah lagi, harap Tai Hiap tidak membikin repot kami dan suka kami antar ke Khitan sekarang juga. Kalau aku tidak mau, kami mendapat perintah untuk mengawal Tai Hiap ke Khitan, mau atau tidak. Karena kami sudah mendapat wewenang, kalau perlu kami akan memaksa Tai Hiap. Sambil berkata demikian, si kumis tebal itu mengepal tinju dan melangkah dekat. Akan tetapi jelas bahwa ia gelisah sehingga dahinya penuh keringat. Wow, jangan menghina kaum gembel. Kiranya dua orang pengemis tua itu sudah berdiri menghadang di depan tiga orang perwira Khitan dengan sikap melindungi suling emas. Di tangan kanan mereka tampak tongkat pengemis. Perwira Khitan yang gemuk itu memandang dengan mata melotot, lalu membentak, "Gembel-gembel tua bangka, kalian mau apa mencampuri urusan kami?" Kakek pengemis yang punggungnya bongkok tersenyum lebar, lalu berkata, "Melihat sekaum dihina orang, bagaimana kami dapat tinggal diam? Apalagi kalau yang kalian hina adalah saudara tua kami yang terhormat." Kemudian kakek bongkok itu menoleh ke arah suling emas lalu menjura, "Tianglo yang mulia, silakan beristirahat yang enak, biarlah kami berdua mewakili Tianglo memberi hajaran kepada anjing-anjing Khitan ini." Setelah berkata demikian, kembali ia menghadapi para perwira Khitan dan berkata mengejek, "Saudara tua kami tidak suka menerima undangan Ratu Khitan, mengapa memaksa? Sungguh ratu kalian tak tahu malu? Keparat, berani menghina." Perwira gemuk itu segera menghantam ke arah dada pengemis bongkok. Hantaman yang amat kuat sehingga mengeluarkan hawa pukulan yang menyambar keras. Si pengemis bongkok maklum akan kekuatan lawan, maka ia cepat mengelak. Dua orang perwira lain yang memegang toya juga segera menyerbu dan terjadilah perkelahian seru di dalam kuil tua ini. Ketika menyaksikan sikap kedua orang pengemis tua itu terhadapnya, suling emas menjadi makin terheran-heran. Kalau para perwira Khitan itu dengan tepat dapat mengenal atau setidaknya menyangkanya suling emas, adalah para pengemis ini mengira dia orang lain dan menyebutnya Tianglo. Tentu dia dianggap seorang tokoh pengemis yang mereka hormati. Tidak beres kalau begini, pikirnya. Namun, masih mending dianggap seorang tokoh pengemis daripada dikenal sebagai suling emas. Ia merasa kesal melihat dirinya dijadikan sebab perkelahian. Maka melihat 5 orang itu bertanding seru, ia lalu menggunakan kepandaiannya. Sekali berkelebat ia sudah lenyap dari tempat itu, meloncat keluar kuil dan di lain saat ia sudah menunggang kudanya yang kurus. Akan tetapi sekali ini, kuda kurus itu memperlihatkan keasliannya ketika suling emas menarik kendali dan menendang perutnya, karena kuda kurus itu berlari amat cepatnya dan melihat gerakan kakinya, jelas bahwa kuda kurus itu adalah seekor kuda pilihan. Biarpun para perwira Khitan itu 3 orang mengeroyok 2 orang pengemis tua yang tubuhnya kurus kering malah seorang di antaranya bongkok, namun mereka itu segera mendapat kenyataan bahwa 2 orang gembel tua itu benar-benar amat lihai. Untung bagi orang-orang Khitan itu bahwa 2 orang gembel tua itu agaknya memang hanya ingin mempermainkan mereka. Seperti telah disebutkan tadi, pada masa itu di antara kerajaan Sung dan kerajaan Khitan terdapat persahabatan. Orang-orang Khitan tentu saja masih dianggap bangsa yang liar. Akan tetapi karena orang-orang Khitan itu selalu membuktikan disiplin yang baik dan tidak pernah melakukan kejahatan di wilayah Sung, maka rakyat pun tidak membenci mereka. Hal ini terjadi setelah suku bangsa Khitan dipimpin oleh Ratu Yalina yang mengeluarkan peraturan-peraturan keras untuk rakyatnya. Karena inilah agaknya 2 orang pengemis yang terang bukan orang-orang sembarangan itu juga enggan untuk mencelakai 3 orang perwira Khitan itu, melainkan hanya ingin mencegah mereka memaksa pengemis aneh yang mereka sangka seorang saudara tua tadi. Kemana perginya Tianglo? Tiba-tiba si bongkok berseru kaget dan keduanya segera menghentikan pertempuran,
Bahkan tanpa berkata sesuatu dua orang pengemis itu sudah meloncat keluar dan sebentar saja lenyap dari situ. Perwira gemuk itu mengejar bersama dua orang temannya, namun setiba mereka di luar kuil, keadaan sepi saja. Tak nampak seorang pun manusia. Juga kuda kurus tidak berada pula di depan kuil. Perwira gemuk berkumis tebal itu mengerutkan keningnya, meraba-raba dagu lalu berkata, "Sungguh meragukan apakah benar dia tadi suling emas." Terang dia menolak, dan dua orang gembel tua bangka tadi sungguh menjemukan, membikin sukar pelaksanaan tugas kita yang tidak mudah. Kalian lekas beri laporan kepada pusat markas penyelidik di Taiguan, katakan betapa lihainya dua orang pengemis tua bangka tadi. Kalau dia tadi betul suling emas dan sampai lolos, tentu kita semua akan menerima hukuman berat. Lekas berangkat, aku akan mencoba mengikuti jejaknya.